Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Badarus Samsi. Saya sedang megang jambu muda. Makan jambu, terutama jambu merah, itu dapat meningkatkan trombosit Anda. Baik, kepada edisi ini sesuai janji saya akan memaparkan cara submit jurnal. Tapi ada satu hal penting yang harus Anda ketahui, bahwa sebelum Anda submit artikel Anda harus tahu dulu template atau gaya penulisan yang ditentukan oleh jurnal itu. Kalau Anda tidak memahami template dan Anda menulis kehendak Anda, bisa jadi jurnal akan menolak artikel Anda. Jadi pada edisi sekarang dan edisi yang kedua nanti, ini edisi yang penting. Sekarang saya akan jelaskan dulu cara untuk mengetahui template sebuah jurnal, baru Anda sesuaikan artikel Anda, baru Anda submit. Mari kita temukan dan pahami template sebuah jurnal. Buka laptopnya. Sebelum Anda submit artikel Anda, pastikan Anda melihat terlebih dahulu atau temukan template jurnal. Jadi biasanya template jurnal itu ada di bagian kanan, di sidebar, menu sidebar ini sebelah kanan nih. Jadi, nah kalau pada jurnal ini diletakkan di bawah. Tapi ada juga jurnal yang diletakkan di atas atau di tengah. Coba kita klik terlebih dahulu. Nah, ini dia template jurnal. Artinya, kalau Anda ingin masuk atau submit artikel Anda ke jurnal ini, maka patuhi ketentuan template jurnal yang ada pada jurnal ini. Misalnya, ini judul ya. Judul itu harus ditulis dengan huruf atau font Garamond, ukurannya 4 ya, ukurannya 4, dan ditebalkan ya. Spasinya 1, jadi antara kalimat pada baris pertama dengan baris kedua dan 3 itu spasi. Jangan lupa ukurannya 14, jenis fontnya adalah Garamond dan bold atau ditebalkan. Anda harus patuhi. Jadi kalau Anda ingin masuk ke sini, maka teks judul Anda harus mirip dengan ketentuan ini. Nggak boleh Anda pakai Times New Roman atau Anda pakai Arial, nggak bisa. Anda harus Garamond. Kemudian yang kedua, nama penulis. Di sini susunannya penulis pertama, penulis kedua. Lihat, nama penulisnya ditulis dengan huruf Garamond, tapi ukurannya 13, dibolkan juga, spasi 1 juga. Jadi misalnya nama Anda di sini adalah Ahmad, maka kata Ahmad itu ditulis dalam font Garamond, ukuran 13, dan dibolkan. Nah, setelah nama penulis Anda tuliskan nama Anda, maka sekarang afiliasi atau lembaga Anda berasal dari lembaga atau perguruan tinggi apa. Misalnya Anda berasal dari Pasca Sarjana UIN STS Jambi, atau ya kampus Anda kampus mana, misalnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, penulisan afiliasi itu ditulis dalam font Garamond tapi ukurannya 11. Tapi tidak usah ditebalkan seperti ini. Setelah afiliasi, maka email Anda tuliskan di sini. Kalau bisa email itu yang email lembaga ya. Misalnya nama Anda, kemudian pasti diakhiri dengan nama lembaga Anda ya. Nah, kemudian jika ada penulis kedua, maka tuliskan di bawahnya persis seperti yang di atas caranya ya. Baik, kemudian abstrak ya. Di sini abstrak diminta 2 ya, dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Perhatikan abstraknya, bagaimana petunjuk penulisan abstrak ya. Kata abstrak itu sendiri itu ditulis ke pinggir ya, dan dibolkan. Ini coba kita perhatikan, dia menggunakan Garamond juga, hurufnya 11 ya. Baik yang kata abstrak yang ini ataupun isi dari abstrak itu ditulis dalam font Garamond, ukurannya 11. Hanya saja kata abstrak yang di atas ini dibolkan, isi atau konten abstraknya itu tidak dibolkan. Nah, panjang abstrak itu berkisar antara 200 sampai 250 kata. Kalau Anda ingin tahu jumlah kata ini, ketika Anda ngetik ya, misalnya seperti ini, Anda lihat di pojok kiri bawah, ini jumlah katanya. Kalau pada teks ini jumlah katanya 344. Jadi pastikan
Anda ikuti yang diminta oleh jurnal tadi, yaitu tidak lebih dari 250 kata. Kemudian ada kata kunci keywords, penulisan kata kuncinya seperti ini, keywords dipertebal. Kemudian antara 3 sampai 5 kata. Jadi tidak boleh hanya 2 kata atau 2 kata kunci, itu tidak boleh. Atau bahkan 10 misalnya, tidak boleh. Anda harus minimal 3 kata, maksimal 5 kata. Untuk berikutnya abstraknya juga seperti itu. Ini yang dalam bahasa Indonesia, jadi seperti ini ya. Nah, oke. Nah, itu bagian atas ya, mulai dari judul, nama penulis, abstrak ya, dan kata kunci. Baik, sekarang pada konten. Ini pada jurnal ini tidak diminta Anda menuliskan nomor atau number atau misalnya nomor 1 atau angka Romawi 1 atau A, tidak, langsung aja. Jadi subjudulnya adalah pendahuluan misalnya. Nah, langsung paragraf dari ini, paragraf di teks Anda tuh dibuat seperti ini. Kemudian Anda sama ketika pembahasan juga seperti ini ya, pembahasannya ya, tidak ada huruf A atau angka 1, tidak ada. Kemudian juga pada berikutnya, pada subbahasan juga seperti itu, tidak ada di minta huruf atau angka. Anda hanya saja ditebalkan dan seterusnya sampai penutup. Di sini pakai kata penutup ya, bukan kesimpulan ya. Ya isinya ini kesimpulan kalau seperti ini ya. Baru kemudian daftar pustaka. Jadi di sini yang diminta daftar pustaka, bukan referensi atau bukan bibliografi, karena di jurnal lain itu ada bibliografi atau referensi atau sumber kutip, sumber bacaan dan sebagainya. Tapi di jurnal ini Anda cara menuliskannya daftar pustaka. Nah, saudara-saudara, kalau Anda merasa dari segi template ya, penulisan artikel Anda sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh jurnal ini, maka Anda boleh melanjutkan untuk submit ke jurnal ini. Nah, bagaimana? Tentu Anda sudah tahu kan tadi template sebuah jurnal. Jadi pastikan bahwa artikel Anda sudah ditulis sesuai dengan gaya selingkung atau template jurnal yang menjadi tujuan artikel Anda untuk dipublikasikan. Selamat mencoba.